Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Kirana Nariswari dari kelas 11 MIPA 2, absen 2. Setiap hari, jutaan pelajar di Indonesia melewati keseharian yang kurang lebih sama selama 17 atau 18 tahun awal kehidupannya. Bangun pagi-pagi, siap-siap sekolah, karena sekarang lagi pandemi, berarti sekarang siap-siap sekolahnya sekolah online, kayak nyiapin laptop, nyiapin wifi, kuota, lanjut dengerin penjelasan guru di Zoom atau Google Meet, terus kuis mendadak di Google Classroom, tugas kelompok, dan lain-lain. Abis itu, lanjut bimbel atau les bagi yang mau, online juga untuk bantu ngerjain PR sekaligus persiapan belajar untuk ulangan besok. Gak kerasa bisa dibilang hampir seluruh waktu dihabiskan untuk belajar, dan belajar. Oke, belajar itu penting. Belajar itu katanya memang kewajiban kaum pelajar. Tapi pernah gak sih kalian sebagai pelajar sendiri itu merenungkan dan bertanya dalam diri kalian, sebenarnya kita ngapain sih ngelakuin semua ini? Untuk apa kita pergi ke sekolah? Untuk apa kita belajar? Kalau kita nanya ke orang tua kita, ke mama atau papa kita tentang pertanyaan di atas, ya kurang lebih sih kayak gini jawaban mereka. Kamu belajar ya supaya jadi pintar cari duit. Variasi dari jawaban mereka juga banyak. Ada yang bilang supaya bisa kerja di perusahaan besar, jadi CEO, jadi manajer, jadi direktur, lain-lain deh. Ada juga yang bilang supaya bisa nerusin usaha orang tua. Ada juga yang bilang biar bisa keterima PNS. Sekarang coba kita ganti ke guru kita. Tanya deh, Pak, Bu, sebenarnya untuk apa kita perlu belajar? Jawaban yang paling sering kita dengar yang kayak gini nih. Kalian belajar ya supaya jadi orang yang berguna bagi masyarakat, supaya bisa jadi SDM yang berkualitas, minimal bisa membanggakan orang tua lah. Syukur-syukur bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Jawaban-jawaban tadi mungkin terdengar klise dan basi banget ya di telinga kita. Tapi terlepas dari jawaban-jawaban klise dari om, tante, guru, orang tua kita, ya sebenarnya they have the point. Kita butuh belajar untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Cara paling ampuh, paling manjur untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kita, ya dengan mengemban ilmu. Salah satu caranya untuk bisa mengemban ilmu, ya belajar. Kita perlu belajar untuk bisa mengetahui bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita sendiri sebagai manusia dan sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Kita balik lagi, belajar. Definisi belajar. Belajar itu apa sih? Belajar itu kan suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Dari definisi tersebut kita tahu kan, kita perlu belajar untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Siapa sih yang gak mau kualitas hidupnya menjadi lebih baik? Pasti semuanya mau kan? Kita butuh belajar untuk mempelajari hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan, hal-hal apa saja yang perlu kita dapatkan, keluarkan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Kita juga perlu belajar untuk masa depan. Kalian pernah dengar nggak kata-kata ini? Hari ini tuh mimpi kemarin, dan besok adalah mimpi hari ini. Kita nggak bakal tahu, nggak bakal selamanya tahu bakal ada masalah apa di masa depan. Bahkan di keesokan hari, kayak besok tuh kita kan nggak tahu kita tuh bakal ngapain aja, bakal gimana. Dan untuk mempersiapkan diri sendiri untuk melewati masa depan tersebut, melewati masalah-masalah yang belum kita tahu tersebut, ya dengan belajar. Kita harus belajar kalau kita mau atau ingin bisa melewati atau mengatasi masalah-masalah yang bahkan kita nggak tahu apa masalahnya. Istilahnya sih sedia payung sebelum hujan. Tadi saya sudah menyebutkan tentang kualitas kehidupan. Kualitas kehidupan kita di masa mendatang nantinya sangat ditentukan oleh perencanaan kita saat ini, oleh kita saat ini. Perencanaan tersebut harus sempurna istilahnya agar kita mendapat kualitas kehidupan yang bagus. Tadi kan saya sudah bilang kualitas kehidupan yang bagus ya harus didapat dengan belajar. Nah, perencanaan untuk kualitas kehidupan tersebut juga harus dilapisi dengan belajar melalui proses belajar.
Gak selamanya apa yang kita lakukan saat ini secara instan akan diberikan hasilnya. Kita harus terus berusaha untuk mendapatkan hasil yang kita mau, yang kita inginkan. Di dalam usaha kita itu harus kita selingi, harus kita tambahkan dengan proses belajar agar tidak terjadi kesalahan di usaha kita tersebut yang nantinya akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan kualitas hidup yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.